Thank you. Balik ke kursi. Juga masih lagi opsi, lagi bicarakan banyak yang kita akan bicarakan dengan tim sama TV sama pemain juga, semuanya lah masih harus dibicarakan, tapi saya yakin akan lebih keren lagi dari segi kualitas, itu pasti. Dan tim Tristan jangan menyerah, ya, jangan menyerah, pantang menyerah. Jadi itu aja dari saya. Rest as usual. Thank you so much for your support. Thank you. Sebelumnya semua teman-teman media, terima kasih udah kehadirannya. Pak Manoj, of course, supportnya untuk MD memiliki visi yang sama dengan WeTV dan iFlix. Kita memiliki visi memberikan entertainment yang baik, yang sangat amat baik untuk masyarakat Indonesia tentunya. Nah, melalui My Lecturer My Husband ini, di saat kami mau menayangkan, harapannya besar banget ya gitu untuk memiliki elemen yang sangat kuat untuk percintaan di saat COVID gitu, di saat PSBB, dan itu membawa kedekatan oleh masyarakat terhadap kontennya sendiri. Nah, itu yang kita di saat penayangan kita sangat merasa senang banget, seperti yang tadi Pak Manur sempat sampaikan, kita sempat nomor 1 untuk My Lecturer My Husband di saat tayang pun di dalam WeTV ataupun iFlix jadi nomor 1 untuk download semua aplikasi di Indonesia. Kita happy banget di Google Store, di Apple Store. Itu menjadi kebanggaan untuk kami juga kalau memang konten lokal, konten Indonesia harus dijagoin gitu oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita memang harus percaya kepada produk negara sendiri gitu. Itu yang paling penting sih untuk kita semua. Dan juga kalau konten ini tidak mungkin, My Lecturer My Husband nggak mungkin sukses tanpa Pak Monty, Reza, Prilly, Kevin, dan semua yang supporting juga sangat mendukung dan kooperatif di saat syuting pun, di saat pandemi sangat sulit keadaannya, harus tes dan banyak protokol yang ada, dan itu semua tetap kita ikuti sampai akhir. Nah, setelah tayang episode 7 udah semua masyarakat udah nanya terus ya, mana episode 9 katanya. Jadi rasanya selesainya di 8 gitu. Kalau misalnya semua memang minta tayang 9, mari kita bikin season kedua. Seperti yang sudah Pak Manos juga udah sampaikan, kita akan butuh waktu untuk kita bisa memproses skripnya. Kita mau bikin lebih dalam lagi gitu. Gimana sih ceritanya, kisah cinta segitiga ini gitu. Nah, itu sampai nanti proses syuting, sampai akhirnya nanti akan kita tayangi lagi. Jadi mohon doanya dan harapannya kita semuanya bisa lancar-lancar aja. Terima kasih. Selamat sore teman-teman media semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya mungkin ini project yang awalnya saya sama Pak Manot juga deg-degan sebenarnya, will it work or not gitu. Maksudnya di tengah situasi yang sekarang ini, apakah project ini bisa berjalan cukup baik dan mendapatkan respon yang cukup baik, dan I was quite surprised gitu, maksudnya mendapatkan respon yang sangat positif dari series ini sendiri. Tapi mungkin di dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan kepada Pak Manoj, kepada WeTV, semoga membuka kembali kesempatan untuk pemain-pemain yang notabene followersnya tidak terlalu tinggi tapi punya talenta yang besar, juga harus diberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak semuanya tentang how much followers you can get. Saya nggak punya followers, I don't have my own Instagram, but at least saya hanya bisa memberikan penampilan yang mungkin mudah-mudahan sebaik mungkin gitu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi motor juga buat teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa dapat kesempatan, maybe not, nggak harus selalu yang besar, tapi bisa mulai step by step gitu. Itu aja sih harapannya. So sukses buat My Lecturer My Husband season 2. I can't wait to act with this amazing person juga di sebelah saya, salah satu kesayangan saya juga. Jadi ya kita tunggulah nanti season 2-nya seperti apa. Yang penting semuanya happy. Silakan Prilly. Oke. Sampai hari ini benar-benar gak nyangka sih kalau akan sampai di hari ini terus mengumumkan My Lecturer My Husband
konsisten sampai ada season 2-nya. Karena balik lagi selain Kak Reza sama Pak Manoj yang khawatir, aku juga khawatir gitu. Apakah aku bisa menjadi pasangan yang baik untuk Kak Reza atau Mas Arya di layar gitu, apakah akan cocok? Sangat baik. Apakah orang akan merasa terbawa sama adegan-adegannya gitu. Tapi karena skripnya bagus, terus sutradara Pak Monty yang selalu bisa kasih arahan dengan baik, partnernya juga Kak Reza, Kevin dan teman-teman semuanya yang kita bekerja sama dengan baik di lokasi, kita punya chemistry di belakang layar yang akhirnya itu terbawa di depan layar sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik gitu di depan layar dan akhirnya bisa menjadi satu produksi yang baik, semua karakternya disukai, nggak ada karakter yang dibenci kecuali Inggit karena suka marah-marahin Mas Arya terus. Jadi mungkin tolong di season 2 saya jangan marah-marahin Mas Arya terus ya Pak. Saya tuh nggak bisa jadi Pak Manus lagi bikin tuh kan, saya Arya yang bentak Inggit nanti siap. jangan juga Pak, nanti saya kasihan. Saya nggak mau jadi istri durhaka Pak di season 2. Jadi saya maunya jadi istri mengabdi ya Pak di season 2 nanti sama Mas Arya. Thank you. Oh gitu, belum boleh dibocorin ya. Ya pokoknya seneng banget akhirnya kita bisa sampai di hari ini dan seneng banget sama responnya yang luar biasa. Saya sih selalu ngomong kayak gak pernah nyangka di perjalanan karir saya bisa ada di satu titik di mana seluruh Indonesia doain saya jodoh sama Reza Radian gitu. Kayak kok bisa gitu kan, biasanya saya selalu didoain jodohnya sama yang seumuran, sama yang kayak Waduh. maksudnya ternyata ada yang bisa ngejodohin aku sama yang dewasa gitu. Udah bongkar rahasia, udah. Sorry Ren. Kak, video TikToknya udah 40 juta juga yang nonton yang itu. Jadi udah nggak ada, there's no turning back. Terus kayak aku nggak nyangka gitu, kayak semua orang, bahkan aku kalau jalan gitu ke kemanapun terus ada yang minta foto, semoga kamu jodoh ya sama Reza Radian. Itu menjadi experience yang aku nggak pernah nyangka di perjalanan karir aku gitu. Jadi kayak menjadi pengalaman yang lucu banget dan menyenangkan karena I'm so grateful it's him gitu yang didoain jodoh, bukan yang lain. Thank you. Nah, bagaimana? Sorry, saya mau tambahin sedikit, yaitu saya nggak bisa memungkiri bahwa produksi ini adalah salah satu produksi dengan tim yang sangat solid, yang saya juga udah lama, mungkin karena pandemi ini saya tidak cukup produktif sebenarnya. Jadi saya merasa ini tim yang sangat solid, tim yang enak banget. Pak Monty adalah sutradara yang mungkin juga sudah sempat bekerjasama dengan saya juga di project sebelumnya. Tapi saya merasa beruntung bisa dilibatkan di project ini. So thank you very much buat Pak Manoj yang masih mau mempertimbangkan saya untuk berada di projectnya. And thank you to WeTV juga yang sudah memberikan kesempatan untuk kami semua bisa membuat sebuah karya bersama. Aku harus mikir dulu. Mungkin dia kalau di compare sama pemain lain berat banget sebenarnya, tapi sesuatu yang menurut saya khas juga dari apa yang saya rasakan selama bersama Feli bekerja dan kenal. Anaknya energik banget, sangat super duper energik gitu ya, agak twisted kadang-kadang sedikit, tapi she's very energetic gitu, maksudnya energinya luar biasa. Terus yang salah satu yang justru saya kagumi, jiwa sosialnya ternyata tingginya luar biasa, tinggi sekali. Satu lagi, dia penyayang orangnya. Saya senang sama lawan main yang sayang juga sama saya. Itu menyenangkan untuk kerja bareng gitu. Jadi menyenangkan, orangnya penyayang. Itu kali ya Wayan yang bisa saya jawab. Oke, thank you. Makasih ya. Aku penyayang, aku sayang sama semuanya. Tadi kenapa aku mempromosikan di setiap episode? Sebenarnya di semua project yang aku terlibat, aku pasti akan total mempromosikan itu karena aku bukan tipe yang ya udah dibayar sebagai pemain aja, habis itu aku nggak take care sama projectnya. Karena menurut aku, pertama aku mencintai pekerjaan aku dan aku mencintai setiap project-project yang aku terlibat. Jadi pasti aku akan promosiin
project itu karena aku bangga bisa ada di dalam project itu, dan aku pengen satu produksi itu dilihat sama banyak orang. Bahkan bukan cuma project aku doang ya, tapi project teman-teman aku pun, kalau misalnya aku suka dan aku tahu teman aku udah kerja keras di dalam project itu, pasti aku akan bantu promosiin juga. Basically karena aku emang pengen produksi Indonesia bisa dicintai sama rakyat Indonesia sendiri, bisa dihargai, bisa dilihat sama banyak orang. Dan aku sangat mencintai pekerjaan aku, jadi aku pasti akan mempromosikan dan treat my project itu like my baby. Jadi benar-benar akan aku promosikan, respon penonton akan aku respon, karena kan respon dari mereka kan itu berarti banget ya, berarti kan mereka nonton, merhatiin setiap adegannya, makanya aku balesin satu-satu, dan aku emang seneng aja sih balesin mereka satu-satu, karena jadi sosial media lah itu salah satu-satunya platform di mana aku bisa berinteraksi. Iya. Thank you. Jawabannya sederhana. Memang waktu saya mulai Cinta Fitri dengan season itu tuh marketnya tidak mau berhenti di zaman 2007. Itu tuh mau lanjut. Tapi saya lagi lawan dengan situasi yang ritme industrinya lanjut terus. Saya berhenti waktu mulai season 2 itu ratingnya dari bawah dulu. Mulai dari bawah, ending season 1 di atas, waktu season 2 mulai dari bawah, setelah episode 20 naik lagi. Waktu season 3 Cinta Fitri Ramadan series itu naiknya luar biasa. Nah, dari itu saya punya obsesi semua bisa jadi season, tapi nggak mudah karena kompetitor lainnya nggak lakukan itu. Saya nggak gampang. Nah, di sini sekarang memang nggak mungkin OTT series, produknya, cara tanganinya, budgetnya itu bukan asalan. Jadi ini treatment yang berhenti di 8, 10, 12, mungkin 15, mungkin juga nanti 20 ada. Itu treatmentnya harus treatment film. Tapi panjangnya panjang series. Ngerti? Jadi ini balance ini sangat penting. Kalau saya tanganinya seperti sinetron, maaf, hancur kita. Orang nonton aja di FTA. Ngapain harus download, bayar. Ini bayar loh. Ultimately, karena orang kita belum biasa bayar. Karena mereka seumur hidup selalu gratis TV. Tapi kalau di luar negeri, pay TV di India pun pay TV udah sesuatu yang jutaan orang bayar. Tapi karena apartemen flat, murah bayarnya, kayak iurannya murah sekali. Jadi sanggup. Kalau di kota negara-negara developed countries, itu udah bayar semua. Udah biasa mental bayar. Cuman apa nih, gue mau bayar, gue dapat apa? Film bagus, dia rela bayar 10 kali mau nonton. Nah, di sini jadi treatment kita bukan treatment free. Treatment bayar harus ada istimewanya. Dan ini passion saya, membuat series yang drama, komedi yang bagus. Jadi ini harus drama lah. Mau horror pun ada dramanya, nanti akan ada. Mau komedi pun ya drama. Jadi mau action pun drama, karena series. Thriller, drama. Jadi itu udah jadi obsesi saya. Saya dari MD ini kita akan benar-benar di pandemi ini tahun lalu semua pusing, kita juga rugi pusing. Tapi saya lihat di terowongan ini saya lihat cahaya yang terang sekali, yaitu OTT. Jadi saya tahun ini akan hajar habis-habisan produk-produk yang bagus. Jadi Reza, saya udah warning semuanya di sini. Kita akan siap-siap, bakal kaget dari MD apa yang 2001 apa kita akan lakukan dengan produk-produk istimewa. Itu dari saya. Ada yang mana adalah kita tonton secara bertahap gitu. Nah, di saat bajakannya keluar dengan kualitas tentunya yang nggak prime yang di official platform, dan juga untuk fitur-fitur yang sudah diberikan juga sudah kami berikan yang terbaik begitu. Nah, yang harapan kami adalah supaya tentunya dari pemerintah akan mendukung
juga supaya industri ini bisa terus membaik, supaya industrinya juga lebih berkembang lagi. Seperti tadi juga sempat disampaikan, kalau di saat pandemi ini memang sulit untuk bisa memproduksi konten yang baik, dan banyak yang berhenti karena banyak faktor yang ada. Jadi memang butuh dukungan yang lebih gitu untuk industri ini, supaya kita dukung yang official, jangan ke yang ilegal. Dan juga untuk bajakan-bajakan itu yakin banget satu hari akan ditangkap, karena memang sudah banyak yang sedang dilakukan di belakang. Jadi harapannya didukung untuk terus, kita jangan menjadi pendukung untuk yang bajakan gitu, biar kita menjadi contoh yang baik untuk support konten yang officialnya. Kalau saya gini, untuk ceritanya kami yang pasti ada buku. Jadi kalau udah ada buku, udah ada cermin. Kalau ada cermin, make upnya lebih gampang. Itu selalu analogi saya, bahwa kalau udah ada buku tuh udah ada udah ada research lah, minimal udah dibuang di market. Dan bukunya sebelumnya nggak ada bestseller juga, ceritanya aja menarik, kayaknya gimana, dan dapat cast-nya yang Reza Prilly yang cocok jadi my lecture, terus sama mahasiswanya, jadi masuk gitu ya, kombinasinya tepat gitu. Dan cerita ini pasti, kalau buku kan saya nggak pernah susah ambil semuanya dari buku. Bagi saya DNA-nya itu yang paling penting. Kalau DNA-nya udah bagus, kita buat packagingnya dari segi ceritanya lebih mudah. Dan itu tim kreatif MD sangat involved. Kita project ini tadi udah layar lebar skrip awal dari sebelum Mei udah ada skripnya, udah jadi layar lebar. Jadi very challenging apa yang Reza ngomong. Terus saya sama Reza ngobrol dulu, terus kita sama Prilly. Jadi film skrip ini dalam 1,5 bulan kita rubah jadi series skrip. Dan itu yang cara berpikirnya. Nah, film skrip itu kan pasti penulisnya yang dialognya semua, terus ada Monty yang jago juga, terus dari pemain yang ngerti. Intinya kita dari buku kita gali sendiri, dari film skrip kita buat episode. Terjawab Pak? Terima kasih. Dan sehingga banyak juga pekerjaan yang bisa bekerja. Itu sih sebenarnya. Itu diimbangin dengan kualitas. Tentu harus diimbangi dengan kualitas. Bicara mengenai Mas Monty kan bibit kuat unsur keluarga dan feminisme. Hal itu berdua, Prilly dengan Reza sendiri, bagaimana sih menginterpretasikan kemauannya Mas Monty? Ya, Pak Monty sih sebagai sutradara bisa menjelaskan dengan sangat baik, dimana kita akhirnya bisa ngerti perspektif dia, yang akhirnya bisa kita satukan sama perspektif kita terhadap karakter kita masing-masing. Jadinya di saat kita diskusi, kita bisa menyampaikan apa yang pengen dituju sama sutradara, dan akhirnya memastikan kita punya tujuan yang sama gitu. Ya, jelas gitu ya. Jelas banget gitu, ngejelasin situasinya seperti apa yang pengen dia capai di adegan ini. Jadinya kita juga pas ngelakuin adegannya nggak yang begitu sulit ya. Ya. Dan sama mungkin kelebihannya Pak Monty itu juga salah satunya adalah dia sangat personal sama aktor-aktornya. Yes. Sangat personal. Jadi aktornya tuh bisa diajak ngobrol sendiri dulu, diajak mungkin melipir atau apa, ngobrol hanya berdua, dan pelan-pelan pendekatannya tuh halus banget gitu, dan dia ngasih tahu ke intinya, kayak menyentuh hati para pemain. Itu yang juga saya rasa sih kekuatannya Monty Tiwa. Dan di situ juga selain Monty adalah seorang director yang juga menulisnya bagus ya. Jadi dan si Bang Monty juga katanya membawa tuah buat Reza pada saat SPKRS, pemain aktor terbaik PSSI. Apakah mungkin lecture My Husband ini juga jadi tuah buat Reza sendiri? Waduh, kalau itu saya nggak tahu. Tapi maksudnya di tengah situasi yang kayak sekarang ini gitu ya, saya kayaknya udah bisa dapat respon yang baik aja, udah bersyukur. Bahwa ini My Lecture My Husband akan membawa kami kemana lagi nantinya, ya biarkan itu menjadi misteri, dan mari kita lihat nanti ke depannya gimana. Yang penting happy. Apakah ini bisa dibilang menambah beban juga buat karir kalian? Karena kan Prilly selama beberapa tahun terakhir dipanggilnya Risa ya. Sementara Reza mungkin kalau nggak Bosman Pak Habibie. Sekarang kalian lebih identik dengan si Sigit dan Arya. Gimana?
Ya bisa juga begitu ya. Maksudnya saya sih selalu senang aja Iya, setiap aku ada sih nggak karakter apa-apa. yang bisa nyangkut gitu di top of mind orang. Dan saya tuh surprise-nya karena banyak banget keluarga saya sendiri yang mungkin tidak terlalu sering menonton. Bahkan teman-teman yang saya nggak expect akan menonton series ini itu menonton dan semuanya komen gitu. Jadi saya tuh di WhatsApp tuh kadang-kadang agak kaget-kaget gitu kan. Lo nonton ya? Gitu. Nonton ya, gue suka banget. Ini ada season 2 aja nggak ada ini. Oh, udah rame gitu. Jadi saya bisa segitunya ya ternyata. Aku juga sih baru kemarin oma aku nelfon, dia bilang dia udah muter-muter Malek My Husband sampai 10 kali. Jadi yang ngurusin dia kayak gara-gara series kamu kak, oma nggak tidur sampai jam 3 pagi nontonin aja dan nanya-nanya kapan ada lanjutannya. Karena di saat kayak gini kan tontonan yang menarik tuh hiburan satu-satunya buat oma aku nggak, karena di rumah doang gitu. Akhirnya dia nunggu-nunggu banget yang kedua dan seneng aja sih. Akhirnya kayak tumben-tumbenan, biasanya dia tuh nggak yang terlalu segitunya, tapi ini sampai diulang 10 kali gitu. Dapat sedikit bocoran soal cerita di season Belum ada bocoran sih. Saya juga sebenarnya belum lama tahu bahwa ini akan dibikin Sama. Juga nggak tahu. Jadi kayaknya kalau bocoran cerita memang jujur saya belum tahu sama sekali akan diapakan di season 2 sih. Tapi ya tentu mudah-mudahan persiapannya agak lebih panjang sehingga dan ini tidak buru-buru. Jadi saya yakin banget bahwa secara production value, production design itu bisa jauh diperbaiki. Yes, akan lebih bagus lagi. Ya, WeTV ini kan negara mana lagi sih? Kalau info yang saya dapat salah satunya itu Malaysia. Malaysia ya? Lumayan tinggi kan. Tapi kalau di negara-negara katakanlah misalnya Asia Tenggara gitu, saya belum tahu. Mungkin itu mesti tadi bisa ke Mbak Leslie ya. Dia pasti lebih tahu sih. Dia pasti punya data. Gitu.